Puji Tuhan, selamat sore teman-teman Preskom. Kita bersyukur kita sudah berada di tahun yang baru. Kita percaya semua karena penyertaan Tuhan buat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh berada di tahun yang baru. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami di tahun yang lalu, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna juga akan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Denganmu Tuhan kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Sama-sama nyanyikan. Tak pernah aku ragu. Sepenuh jiwaku, sepenuh
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah setiap apa yang disampaikan bisa kami menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya setiap firman-Mu yang ada itu bisa memberkati kami dan memberkati teman-teman kami yang juga mendengarkan secara online. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua doain dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat sore semuanya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat tahun baru. Tidak terasa kita sudah masuk di tahun 21, puji Tuhan. Ya, berapa banyak yang bersuka cita bisa masuk di tahun yang baru ini, haleluya. Baik, mari kita akan bersama-sama melihat dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-41. Ya, kitab ini ditulis oleh Yesaya, dibagi menjadi dua, ya, di mana kita tahu bahwa Israel itu terbagi menjadi dua kerajaan. Umat Tuhan dibagi menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, yang masing-masing kerajaan itu saling bertentangan. Ya, mereka berperang satu dengan yang lain, dan khususnya untuk Yesaya melayani kepada umat Tuhan kerajaan Yehuda, nubuatan untuk kerajaan Yehuda secara khusus. Ya, di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-39, kalau kita melihat di dalam Alkitab itu dibagi menjadi dua bagian. Pasal 1 sampai 39 adalah bagian yang pertama, kemudian pasal yang ke-40 di sana ditulis bagian yang kedua, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, ya, sampai pasal yang ke-48 dan seterusnya. Nanti pasal 49 itu bagian yang ketiga. Nah, bagian yang pertama itu adalah peringatan untuk bangsa atau kerajaan Yehuda, karena mereka lebih kompromi dengan bangsa-bangsa, mereka tidak lagi taat dan tidak takut kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, lebih mengandalkan pemikiran politik, ya, bagaimana untuk bisa memenangi atau memerangi Israel harus bergabung dengan bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya pada akhirnya bangsa-bangsa ini pun juga membawa bangsa Yehuda ke pembuangan. Nah, mari kita akan melihat sementara mereka ada di dalam pembuangan, di dalam pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tentunya tidak mudah. Sekalipun kita sudah masuk di tahun yang baru, tetapi masih ada pertanyaan apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Kita berharap bahwa di tahun 2020 pandemi sudah berlalu, tetapi ternyata hari-hari ini pun kita belum tahu, ya, kapan ini berakhir. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, saya ingin mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan. Seperti juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Kita akan melihat ayat-ayat dari ayat yang pertama, pasal 41. Ayat 1, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depan dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dengan selamat, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga.
Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memimpihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Di pasal 41 ini saya ingin membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana keadaan bangsa Yehuda yang tertawan dan mereka bersiap kembali ke tanah mereka. Tetapi ada keraguan di dalam hati mereka ketika melihat sekeliling, ketika melihat bagaimana bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang kuat, dan juga musuh mereka, ya, bangsa Israel, ada Asyur, ada Median, ada bangsa-bangsa yang memang saat-saat mereka ada di tawanan, mereka dengar bahwa bangsa-bangsa ini bangsa-bangsa yang luar biasa. Nah, dari apa yang mereka lihat itu membuat mereka menjadi takut. Tetapi dari ayat-ayat ini, Yesaya ingin mengingatkan kepada bangsa Yehuda tentang siapa Tuhan kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah dan selalu menjadi Tuhan yang mampu dan tetap memiliki otoritas atas bangsa-bangsa. Dia yang membangkitkan bangsa-bangsa, dia membangkitkan raja-raja tetapi juga yang menurunkannya. Dia yang memanggil bangsa-bangsa tetapi juga yang mengusir mereka. Nah, pada ayat yang kedua, bahkan juga ayat yang ke-25, ada seorang raja bernama Kores, dipakai oleh Tuhan untuk datang dan mengalahkan kerajaan Babelonia pada waktu itu, lalu memberikan perintah kepada bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa yang ada di bawah jajahannya, untuk kembali ke negara mereka masing-masing, ke tanah mereka masing-masing untuk membangun kembali tempat mereka atau kampung halaman mereka. Dan ini pastinya ada di dalam otoritas Tuhan. Saya percaya bahwa walaupun di hari-hari ke depan kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi, mungkin kita pun merasa takut, khawatir tentang apa yang akan terjadi, seperti apa pekerjaan, seperti apa kondisi keadaan, entahkah itu tentang keuangan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tetapi ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang berotoritas, tetapi juga yang selalu mampu untuk mengendalikan keadaan, bahkan bangsa-bangsa. Tidak ada seorang pun ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang mampu untuk bisa dibandingkan dengan Tuhan dari bangsa Yehuda. Nah, ini akan memberikan kepada kita kekuatan, bahkan juga keberanian untuk menghadapi masa depan kita. Kalaupun hari-hari ini kita tidak tahu seperti apa, bahkan sakit penyakit, pandemi ini sepertinya sesuatu yang sangat hebat, tetapi kita punya Allah yang lebih hebat. Bagian yang kedua yang akan kita lihat mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
ketika bangsa Yehuda ya sebagai orang tawanan, mereka saling melihat satu dengan yang lain, mereka merasa bahwa diri mereka bangsa yang lemah. Ya, saling bertanya apa yang bisa kita lakukan. Perjalanan untuk sampai ke tanah itu, ya tanah leluhur atau Yerusalem, itu tentu adalah perjalanan yang sulit. Apa yang bisa kita lakukan, bahkan kalaupun nanti sampai di sana, apa yang harus kita lakukan untuk membangun tembok atau membangun kota Yerusalem. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-17, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayat 19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon-pohon sanobar di padang belantara dan pohon-pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Puji Tuhan. Kadang-kala kita takut dalam menjalani kehidupan, ataupun kalau kita nanti sampai kepada apa yang kita rindukan, kita inginkan, tempat yang kita pingin sekali datang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tahun 2021 kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalaupun kita ingin melakukan hal-hal yang besar, adakah sesuatu yang bisa menjadi modal? Adakah sesuatu yang bisa kita buat? Atau adakah sesuatu yang menjadi keperluan kebutuhan kita itu? Tetapi Tuhan menjawabnya bahwa Tuhan menjamin atau memberikan jaminan kepada mereka. Yang tadi kita sudah baca bahwa Tuhan katakan engkau adalah hamba-hambaku, jangan takut karena aku bersamamu. Aku pasti akan menolongmu. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 coba kita lihat. Seperti apa ketika kita melihat diri kita dibandingkan dengan melihat tantangan yang ada di depan. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Teman-teman anak-anak muda, kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Mungkin kita orang yang lemah, kita bukan orang yang berpendidikan tinggi, mungkin kita bukan orang kaya dan lain sebagainya, tetapi apapun kondisi dan keadaan kita itu tidak akan menghalangi atau membatasi Tuhan bekerja. Tuhan tidak dibatasi dengan situasi, kondisi, keadaan, bahkan keadaan seseorang. Tetapi yang membatasi untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, bahkan kemenangan-kemenangan adalah diri kita, bagaimana cara pandang kita. Kita tahu di dalam Bilangan pasal yang ke-13, di sana ada cerita tentang 12 pengintai. Dibagi menjadi 2 kelompok, ada 2 orang, Kaleb dan Yosua, kemudian ada 10 pengintai yang lain. Mereka bersama-sama selama 40 hari diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Setelah mereka pergi keliling, mereka pulang membawa hasil tanah perjanjian. Hasilnya yang luar biasa, ada anggur yang dimana mereka hanya mengambil 1 tandan, tetapi 1 tandan itu pun dipikul oleh 2 orang. Ini hasil yang luar biasa. Mereka semua setuju bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang subur, yang luar biasa. Tetapi di balik daripada apa yang mereka lihat, mereka juga melihat orang-orang yang masih ada di sana, yaitu bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa raksasa, bangsa-bangsa yang kuat, kota-kota yang bertembok, dan semuanya itu membuat mereka menjadi ragu apakah mereka bisa masuk. Lalu apa kata dari 10 pengintai itu? Dikata ketika mereka melaporkan kepada Musa, kami melihat diri kami ini seperti belalang di hadapan raksasa-raksasa. Tetapi Yosua dan Kaleb katakan tidak. Walaupun kita hanya orang-orang yang biasa dan musuh memang besar,
benteng-benteng memang kuat, tetapi kita pasti akan bisa masuk ke sana dan kita bisa mengalahkan mereka karena yang menyertai kita adalah Tuhan. Memandang diri kita seperti apa menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Demikian juga di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, bangsa Yahudi, bangsa Yehuda merasa diri mereka lemah, nggak akan mungkin mereka bisa masuk ke tanah perjanjian yang sudah mereka sudah bebas, mereka mau pergi ke Yerusalem, tetapi mereka merasa bahwa apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi Tuhan katakan begini tadi ya, saya ulangi di dalam ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Ya. Di dalam ayat yang ke-14, Tuhan berbicara kepada orang-orang yang merasa diri mereka itu lemah seperti cacing. Dikatakan begini, janganlah takut hai cacing Yakub, karena mereka sendiri yang merasa bahwa diri mereka lemah. Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Apapun engkau, siapapun engkau itu tidak masalah, tetapi engkau harus percaya siapa aku. Ya, ini dikatakan akulah yang akan menolong engkau. Demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah Maha Kudus Allah Israel. Coba kita perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Bangsa Yehuda merasa diri mereka cacing, tetapi Tuhan janjikan bahwa mereka itu akan menjadi sesuatu yang akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Cacing, kita tahu bahwa cacing itu ompong. Gigit barang, gigit makanan yang keras pun tidak bisa. Makanya mereka hanya hidup di tanah yang lembek, yang becek, karena mereka tidak bisa makan yang keras. Tetapi cacing yang ompong bisa dibuat oleh Tuhan seolah-olah seperti bulldozer yang akan mengirik gunung-gunung, yang menghancurkan bukit-bukit. Ini luar biasa. Dari seekor binatang yang paling lemah di dunia ini, tetapi akan dibuat oleh Tuhan menjadi satu alat yang luar biasa yang bisa menghancurkan gunung-gunung. Bahkan dikatakan akan menampi ya mereka, dan semuanya akan terbang seperti sekam. Ini luar biasa ya. Dia dapat ayat yang ke-17, bahkan Tuhan mampu untuk mengubah gurun yang gersang menjadi taman. Ayat 17, dan orang-orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air. Ini bicara tentang kesulitan, berbicara tentang kekeringan. Tetapi apa yang terjadi? Sementara mereka kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Perhatikan, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Mungkin Yerusalem sudah gundul, tetapi Tuhan akan menumbuhkan pohon-pohon di mana semua ini akan menjadi bahan-bahan untuk membangun kembali kota Yerusalem, bahkan bait Allah. Ini janji Tuhan. Kemudian yang bagian yang ketiga, di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-29. Ketika mereka melihat masa depan, mereka merasa bahwa masa depan ini masih sebuah pertanyaan. Apakah kita bisa berhasil? Apakah kita bisa melewati tahun demi tahun, waktu demi tahun, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi kesetantangan. Tetapi Allah yang adalah Allah yang mengetahui masa depan, Allah juga yang akan menyertai. Tentunya tidak seperti apa yang dipahami oleh bangsa-bangsa. Ya. Nah, Dia mengatur segala sesuatunya. Allah kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Di dalam ayat yang ke-10 kembali coba kita melihat.
Ini ayat-ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dengan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi ketika menyertai kita melewati tantangan, melewati kesulitan, Tuhan memegang tangan kita. Itu menuntun, ya. Berarti kita ada di tangan yang aman. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Masuk di tahun 2021, kita jangan takut karena janji Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti akan mengakhiri dengan sempurna. Di dalam ayat yang ke-14, jangan takut cacing Yakub, ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, puji Tuhan. Tuhan bukan hanya melakukan pada waktu bangsa Israel mereka sedang jaya-jayanya, tetapi juga ketika mereka ada di dalam pembuangan pun dipelihara oleh Tuhan. Dan sekarang ketika mereka harus melewati dan masuk ke tahun-tahun yang baru tentunya, tantangan-tantangan yang baru, Tuhan pun pasti akan melakukannya juga. Jadi jangan takut, ya. Mari kita masuk di tahun 2021 ini dengan keyakinan kalau Tuhan sudah lewatkan kita di tahun 2020, Tuhan pasti akan menolong kita di tahun 2021. Kenapa? Karena tadi kita melihat bahwa Tuhan berkata kita ini miliknya. Ya, ayat yang terakhir di dalam Yesaya 43, ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Puji Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa, ini janji Tuhan untuk kita tahun 2021. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menuntun kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Hanya Tuhan ingin supaya kita percaya dan tetap percaya kepadanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Terima kasih karena mengingatkan kami bahwa Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang sudah menebus kami, Engkau juga yang menyertai, Engkau yang menuntun kami dari langkah-langkah kami. Sekalipun ada banyak tantangan, kesulitan, kesukaran, tetapi kalau Tuhan beserta dengan kami pasti akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang tahun 2021. Kami akan mengalami kuasa Tuhan. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami akan mengalami keberhasilan. Dan kami akan mengalami apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam hidup kami. Karena kami tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Sesuatu yang pasti dan Engkaulah Allah kami yang sudah berjanji setia dan pasti akan menggenapi. Memberkati seluruh anak-anak muda baik Freshcom maupun Rise Generation, kiranya Tuhan akan menyertai dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kami selaku tim pemuji dari Fresh Community ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah untuk kita. Amin. Kita pujian kita percaya janji-Mu aja. Kehidupan
Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, bahkan lewat ibadah yang ada. Kami semua boleh diberkati, kalau kami pulang Tuhan akan sertai kami, lindungi tutup bungkus kami, bahkan sepanjang minggu ke depan, semua aktivitas kegiatan kami Tuhan memberkati, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan yang sudah berumah tangga Tuhan memberkati. Pelayanan-pelayanan dari Freshcom dan Rise Generation Tuhan memberkati, dan biarlah tahun ini akan menjadi tahun di mana berkat Tuhan, bahkan kuasa Tuhan akan kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur kami akan akhiri ibadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan turun tinggal menyertai kita saat ini, besok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.